menjelaskan dan mensimulasikan RPP yang telah kami buat. Kelompok kami terdiri dari saya, yaitu Ajeng, Dila, Irfan, Alif, Amelia, Rana, dan Syamsa. Yang akan menjelaskan RPP yaitu saya, Dila, Amel, dan Alif. Sedangkan yang akan mensimulasikannya yaitu Nabila sebagai pembuka, Tasya dan Hera sebagai kegiatan inti, dan kegiatan penutup oleh Irfan. Selamat menyaksikan! Tujuan pendidikan dari RPP yang kami buat yaitu untuk sekolah dasar kelas 5 semester ganjil, mata pelajaran IPS, tema kedua yaitu ekosistem, subtema ketiga yaitu keseimbangan ekosistem. Pembelajaran yaitu pembelajaran ketiga, alokasi waktu 1 kali 40 menit. Adapun kompetensi intinya yang pertama menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di sekolah, di rumah, dan di tempat bermain. Kompetensi inti yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, penjelasan RPP akan dijelaskan oleh Dila. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu adalah 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Dengan indikator 3.1.1, siswa dapat mengetahui pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat di lingkungannya dengan benar. 4.1.1, siswa dapat mengkreasikan. 4.1.2, siswa dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dalam percaya diri. Tujuan pembelajarannya yaitu nomor 1, melalui teks bacaan, siswa dapat mengetahui pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat dengan benar. Nomor 2, melalui pengamatan video, siswa dapat mengetahui macam-macam pengaruh letak geografis Indonesia dengan benar. Nomor 3, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan dampak geografis Indonesia bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat di lingkungannya dengan benar. Dan nomor 4, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengetahui ciri khas daerah yang terdapat dalam peta. Materi yang akan disampaikan dalam simulasi kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian dari letak geografis, dan yang kedua adalah pengaruh dari letak geografis Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang kami pakai. Metode yang kita pakai, diskusi, tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Lalu, pendekatannya kita menggunakan pendekatan saintifik. Lalu, ada media pembelajaran yang kita pakai. Kita memakai video dan gambar. Lalu, sumber pembelajaran kita dapat dari buku guru kurikulum 2013, kelas 5 revisi 2017, tema 5, ekosistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu, buku siswa kurikulum 2013, kelas 5 revisi 2017, tema 5, ekosistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang ketiga, kita menggunakan video. Langkah-langkah pembelajaran terdiri atas 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan dengan waktu 5 menit terdiri atas 1. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. 2. Guru menyapa siswa dengan salam dan mengkondisikan tempat duduk siswa. Yang ketiga, guru mengajak siswa
siswa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian, yang keempat, guru bertanya kabar siswa dan mengecek kehadiran siswa. Yang kelima, guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini. Kemudian, yang keenam, sebagai awal pembelajaran, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian, yang ketujuh, guru membangun apersepsi tentang geografis Indonesia melalui lagu tersebut. Pada kegiatan inti dengan waktu 30 menit, kegiatannya terdiri atas 1. Guru bertanya kepada siswa tentang letak geografis Indonesia. 2. Guru menyajikan video tentang letak geografis Indonesia. Yang ketiga, guru melakukan tanya-jawab seputar video tersebut. Yang keempat, guru meminta siswa untuk menjelaskan pendapatnya tentang dampak dari letak geografis Indonesia. Kemudian, yang kelima, guru mengelompokkan siswa menjadi 4 kelompok yang masing-masing beranggotakan 4-5. Kemudian yang keenam, guru membagikan LKS pada kelompok. Yang ketujuh, guru menjelaskan cara pengisian LKS. Yang kedelapan, guru meminta perwakilan tiap kelompok untuk menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Kemudian pada bagian penutup, dengan waktu 5 menit, kegiatannya terdiri atas 1. Sebelum kegiatan ditutup, guru melakukan refleksi mengenai kegiatan hari ini. Kemudian 2, guru mengadakan evaluasi. Yang ketiga, guru memberikan motivasi dan tindak lanjut kepada siswa. Yang keempat, guru mengkondisikan kelas. Yang kelima, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum pulang. Kemudian yang terakhir, guru mengucapkan salam dan keluar kelas. Pada evaluasi, jenis tesnya yaitu non-teks. Alat tesnya berupa LKS, kemudian bentuk tesnya yaitu praktikum. Pada penilaian terdiri atas 2 kriteria, yaitu kriteria pengetahuan dan keterampilan. Pada kriteria pengetahuan, penilaiannya 4 sangat baik jika dapat menyebutkan 6 macam pengaruh letak geografis Indonesia. Penilaian 3 baik jika dapat menyebutkan 4 macam pengaruh letak geografis Indonesia. Penilaian 2 cukup jika dapat menyebutkan 3 macam pengaruh letak geografis Indonesia. Penilaian 1 perlu pendampingan jika dapat menyebutkan salah satu macam pengaruh letak geografis Indonesia. Kemudian untuk kriteria keterampilan, penilaian 4 sangat baik jika hasil penyampaian informasi rapi, menarik, dan terbaca. Penilaian 3 baik jika hasil penyajian informasi rapi, kurang menarik, dan terbaca. Penilaian 2 cukup jika hasil penyajian informasi kurang rapi, menarik, dan kurang terbaca. Penilaian 1 perlu pendampingan jika hasil penyajian informasi kurang rapi, kurang menarik, dan tidak terbaca. Sekian penjelasan RPP yang telah kami buat. Selanjutnya akan dilangsungkan dengan simulasi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama kakak Nabila. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik semua baik-baik saja ya. Seperti yang kakak tadi sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Nah, tapi sebelum itu, adik-adik pasti tahu kan lagu dari Sabang sampai Merauke? Yuk kita bernyanyi bersama. Dari Sabang sampai Merauke terjajah pulau-pulau.
Dari lagu yang tadi kita nyanyikan, apa yang dapat disimpulkan oleh adik-adik mengenai kondisi geografis Indonesia? Betul sekali. Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau, yang mana hal itu merupakan kondisi geografis Indonesia. Nah, untuk materi lebih lanjut, mari kita lihat video dari Kak Salsha. Hai semuanya. Nah, sekarang giliran Bu Salsha yang bakal ngajarin kalian. Kita mau belajar apa ya sama Bu Salsha? Nah, kali ini kita akan belajar tentang letak geografis. Letak geografis. Apa sih yang ada di benak kalian tentang letak geografis? Apa ya letak geografis itu? Terus kalau Indonesia itu letak geografisnya kayak gimana? Apakah strategis atau tidak? Indonesia berada di benua mana ya? Indonesia memiliki apa saja? Nah, itu akan kita pelajari di video yang akan Ibu persembahkan untuk kalian. Kira-kira video apa ya? Kalian penasaran kan? Nah, yuk kita nonton videonya. Ayo, siapkan buku tulis dan penanya. Dicatat baik-baik ya, apa yang ada di video kali ini. Saya akan menjelaskan tentang letak geografis Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Letak Indonesia secara geografis diapit 2 benua dan 2 samudra. Berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia, terdiri dari pulau-pulau. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Nama 2 benua tersebut yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 nama samudranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Timur Leste, Papua Nugini, Vietnam, dan Australia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau-pulau berukuran besar dan kecil di wilayah Indonesia. Dari sejumlah tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar yang terdapat di Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Flores. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Selanjutnya ada beberapa pengaruh letak geografis Indonesia, yaitu 1. Indonesia memiliki 2 musim. Pengaruh pertama letak geografis Indonesia adalah pembagian musim di Indonesia, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pengaruh
Pengaruh ini dapat terjadi karena letak Indonesia yang diapit oleh dua samudra. 2. Indonesia memiliki keberagaman budaya. Indonesia juga berada di antara dua benua yang kemudian mempengaruhi bidang sosial budaya. Dan yang ketiga, Indonesia memiliki keberagaman aneka flora dan fauna. Hal ini tentunya tidak asing lagi di mata dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan flora dan faunanya. Nah, kalian sekarang udah tahu kan apa itu letak geografis, bagaimana letak geografis Indonesia. Nah, karena kalian sudah tahu, gimana kalau sekarang kita melakukan tanya jawab? Ayo, tanya jawab berhadiah. Dicatat dulu ya. Soal pertama, apa saja pulau besar di Indonesia? Pertanyaan kedua, berapa perbandingan laut dan luas daratan di Indonesia? Pertanyaan ketiga, mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis? Oke, sudah dicatat semuanya? Jawabannya? Kita lihat kalian betul berapa. Kita lihat, apakah jawaban kalian sudah betul semua? Jawaban nomor 1. Pulau besar yang terdapat di Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jawaban nomor 2. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia adalah 3.257.408. Jawaban nomor 3. Letak Indonesia secara geografis diapit dua benua dan dua samudra, berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia, terdiri dari pulau-pulau. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat pertulangan antara dua benua dan Gimana? Benar semua kan? Oke, kalau sudah betul semua, berarti kalian sudah siap untuk melanjutkannya ke pembelajaran selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bu Hera. Yuk, kita lihat sama-sama. Semuanya, perkenalkan nama Ibu Hera. Nah, sekarang kalian akan belajar bersama Ibu ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, tadi dari video yang sudah kalian tonton dan juga penjelasan dari Ibu Syafira, kalian mengerti? Mengerti, Bu. Nah, kalau mengerti Ibu mau tanya nih ya. Tadi menurut kalian apa sih dampak dari letak geografis Indonesia? So, siapa yang mau? Saya, Bu, saya. Ya, silakan Firda. Karena Indonesia ada di garis khatulistiwa, maka di Indonesia hanya mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Ya, betul ya. Tepuk tangan buat Firda. Yeay! Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok ya. Nah, 4 kelompok itu nanti Ibu akan tugaskan, nanti akan bagikan garisnya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kelompok dulu. Kelompok pertama yaitu ada Firda, Asani, dan juga Farhan. Kelompok 2 ada Raihan, Farda, dan juga Maca. Kelompok 3 ada Malik, Sadam, dan Safa. Dan kelompok 4 ada Jaina, Egi, dan Ega. Ya, sekarang Ibu akan membagikan kelasnya pada masing-masing kelompok.
Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya betul, hari ini kita sudah belajar letak geografi yang ada di Indonesia yang mempengaruhi kondisi Indonesia terbentuk sosial dan budaya. Ada yang bisa memberi contoh? Ya betul, contohnya itu ada lagi. Ya betul. Jadi anak-anak, betul ya, seperti itu, bahwa letak geografis Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua sehingga mempengaruhi kondisi negara Indonesia termasuk sosial budaya dengan contoh yang tadi anak-anak sudah contohkan seperti itu. Sehingga kita tidak boleh membeda-bedakan sosial budaya baik suku, ras dan agama, karena walaupun berbeda-beda kita tetap satu, Indonesia. Nah, sampai sini ada yang belum paham? Wah, sudah pintar semua ya, sudah paham. Baik, jika seperti itu, Bapak akan membagikan soal evaluasi yang dikerjakan oleh masing-masing ya. Bapak akan membagikan ke kalian. Sudah semua soal evaluasi yang Bapak berikan? Sudah dikerjakan? Ya, jika sudah selesai, mari kumpulkan ke depan ya. Baik, terima kasih anak-anak. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa kalian belajar di rumah ya untuk pembelajaran minggu depan, dan Bapak akan memberikan PR kepada kalian. Baik, jika sudah rapikan tempat tidur kalian, mari kita pulang ya. Saya pimpin doa. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari simulasi RPP yang telah kami buat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan baik dalam menjelaskan ataupun mensimulasikannya. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.